Malam minggu, sepasang remaja sedang berkencan. Mereka jalan-jalan di pusat perbelanjaan, berencana menonton film nanti di bioskop di mall. Saat mereka berjalan melalui mall menunggu film dimulai, si cewek melihat sesuatu. Ini adalah bilik foto. Sangat bersemangat, dipegangnya tangan pacarnya itu dan ditariknya ke dalam. Mereka menutup tirai, memasukkan koin dan mesin menjadi hidup, membuat serangkaian foto. Keduanya keluar dari bilik dan mereka tampak sedikit lepas. Film sudah mau main, jadi mereka bergegas ke bioskop. Sementara itu, tanpa sepengetahuan pengunjung mall, ada sesuatu yang terjadi jauh di bawah tanah. Pasangan ini keluar dari bioskop, berjalan bergandengan tangan melalui lorong kembali ke tempat parkir mobil. Sudah larut malam, matahari sudah lama terbenam, dan mereka hanya berdua. Tidak terdengar langkah kaki di belakang mereka, sepasang tubuh yang mengikuti mereka. Semakin dekat dan dekat. Mereka sampai ke mobil, satu-satunya yang terparkir. Dan si cowok mengeluarkan kuncinya, membuka kunci mobil. Tiba-tiba kunci jatuh ke tanah. Saat dia membungkuk mengambilnya, dia akhirnya melihat siapa yang mengikuti mereka. Itu mereka. Sepasang makhluk serupa mendatangi mereka. Mereka terlihat persis seperti pasangan ini, kecuali wajah mereka yang sangat terdistorsi dengan benjolan aneh. Tidak ada mata atau mulut. Mereka tampak seperti gambar wajah yang tercoreng. Si cowok dengan cepat mengambil kunci dan menyeret ceweknya menjauh dari makhluk yang sekarang mendekati pasangan itu, mencengkram dan mencakar wajah mereka saat mereka mengerang melalui mulut yang tertutup kulit. Dia membuka kunci mobil dan keduanya berhasil masuk ke dalam. Saat makhluk itu menggebrak jendela, si cowok menyalakan mesin dan mobil jalan, meninggalkan kengerian di belakang. Hai, saya Dr. Bob, dan ini SCP-715, juga dikenal sebagai Mungkin Itu Wajahku. SCP-715 Booth foto merek Take Your Own Photo, produk Sony Corporation yang dibuat pada tahun 1970-an. Ini adalah bilik foto yang terlihat standar, mirip dengan ribuan lainnya yang beroperasi di seluruh dunia pada saat itu, tanpa karakteristik visual yang aneh sama sekali. Satu-satunya detail yang membedakan mesin ini dari lainnya yang tak terhitung jumlahnya adalah label logam kecil yang telah ditambahkan ke bagian belakang mesin di beberapa titik. Tetapi keausan yang signifikan membuat tidak mungkin untuk membaca jika ada apa yang dicap pada tag. Operasi dasar SCP-715 juga tidak terlihat aneh. Ini hanya akan aktif jika seseorang duduk di dalam memasukkan koin, di mana ia akan mengambil serangkaian foto. Seperti bilik foto biasa, foto juga akan tampak normal, meskipun seringkali beberapa akan sangat terdistorsi dan mengaburkan wajah subjek dengan bermacam rupa. Apa yang membedakan stand foto ini bagaimanapun adalah apa yang terjadi di luar stand ketika fotonya diambil. Sementara individu yang mengambil fotonya diklasifikasikan sebagai contoh SCP-715-B, dapat keluar dari stand tanpa efek yang jelas, di bawah mall, jauh di bawah tanah, sesuatu yang benar-benar menakutkan terjadi. Di bawah mall ada situs 81715, ruang ekstra dimensi, yang dapat diakses melalui pintu layanan pemeliharaan mall yang terletak di sub-basement 3. Pintu yang tidak muncul dicetak biru struktural mall atau di arsip lain. Situs ini terdiri dari sebuah ruangan besar, berbentuk gua yang tampaknya dipahat langsung dari batu kapur di sekitarnya. Di tengah ruangan adalah fitur yang paling menonjol, lubang besar dan dalam. Dinding lubang terbuat dari zat yang tidak teridentifikasi, meskipun penampilan dan komposisinya mirip dengan jaringan lemak manusia. Dinding berdaging ini mengeluarkan zat korosif yang kuat yang membuat pemeriksaan dan eksplorasi lubang sangat berbahaya. Saat SCP-715 diaktifkan di mall di atas, makhluk humanoid diklasifikasikan sebagai SCP-715-A akan muncul di lubang ini. Tubuh makhluk-makhluk ini memiliki penampilan yang mirip dengan individu yang difoto di dalam 715, tetapi wajah mereka sangat berbeda. Masing-masing memiliki cacat wajah yang parah dan kelainan seperti tumbuh besar, laserasi dalam, dan tidak adanya fitur wajah. Setelah muncul di lubang, mesin virtual SCP-715-A ini akan menskalakan dinding lubang yang berdaging dan meninggalkan situs 81715.
Kejadian ini dianggap bermusuhan dan personel keamanan Foundation berwenang menetralkan makhluk dengan cara apapun. Penelitian lebih lanjut tentang bagaimana entitas SCP-715-A terbentuk dan apa sebenarnya yang sedang terjadi saat ini tidak diketahui berapa banyak contoh 715-A yang ada di dalam lubang. Dengan entitas yang mampu keluar dari lubang dapat dengan relatif mudah dinetralkan oleh pasukan keamanan. SCP-715 pada awalnya diklasifikasikan sebagai aman. Foto itu dimuat di titik asalnya di dalam mall di Ohio dan personal Foundation yang menyamar sebagai karyawan mall mengumpulkan foto yang dicetak mesin tersebut. Namun setelah penemuan tambahan, klasifikasi ini perlu diubah. Foundation mulai memperhatikan ketidakkonsistenan entitas SCP-715-B setelah seorang peneliti menguji SCP-715 sendiri dengan duduk di dalam dan mengambil fotonya. Lantas, dia mulai berlaku aneh. Seperti dia menolak promosi ke posisi penting, padahal gaji dan tunjangannya lebih besar tanpa alasan yang jelas. Dan ketika dia melewatkan inspeksi situs wajib untuk realitas pembengkokan anomali. Setelah menyadari perilaku aneh ini, Kepala Penelitian Foundation menempatkan perangkat peningkatan optik anomali di kamar tidur peneliti yang bertindak aneh dan mempelajari kebenaran yang mengejutkan tentang entitas SCP-715-A dan B. Foundation telah membunuh orang yang salah. Perangkat yang dapat menghilangkan efek distorsi realitas anomali dari gambar menunjukkan peneliti sebenarnya salah satu makhluk dari lubang dengan distorsi wajah yang khas. Menyusul pengungkapan yang mengejutkan ini, Kepala Penelitian menggunakan perangkat yang sama pada makhluk yang masih berada di lubang di bawah mall. Didapati ketika efek visual yang ganjil dihilangkan dari makhluk yang terdistorsi yang mencoba keluar dari lubang berdaging, mereka sebenarnya manusia yang terlihat normal. Entitas SCP-715-A ini adalah manusia yang telah memasuki stand foto, difoto dan entah bagaimana diangkut ke lubang. Mereka mencoba melarikan diri dari penjara mereka dan memberitahu Foundation siapa mereka sebenarnya. Tetapi ini hanya mengakibatkan mereka diberhentikan pasukan keamanan di lokasi. Untuk memperbaiki kesalahan ini, SCP-715 dengan tergesa-gesa direklasifikasi sebagai Getter dan SCP-715 dikeluarkan dari mall untuk disimpan di loker yang aman di situs 19. Personel peneliti tidak dapat lagi mengakses SCP-715 tanpa otorisasi khusus dan studi interior terbatas pada apa yang dapat dilakukan melalui penggunaan drone jarak jauh saja. Foundation mulai mengumpulkan semua contoh SCP-715-B yang diketahui yang sekarang menjadi sasaran penghentian segera. Staf Foundation berhasil mewawancarai satu contoh 715-B yang sebelumnya diyakini sebagai sesama peneliti Foundation. Tidak diketahui persis apa yang dikatakan peneliti makhluk serupa dalam wawancara itu, tetapi ini pasti sangat serius karena hasil akhirnya adalah perubahan lengkap lainnya dalam protokol. Semua upaya menahan dan menetralkan contoh SCP-715-B akan dihentikan. Jika ada sebanyak yang diklaim makhluk serupa di dunia, pada akhirnya akan lebih baik menjaga kenormalan dan memastikan kerahasiaan SCP-715 jika mereka diizinkan pergi begitu saja. Sayangnya, hal yang sama tidak terjadi pada contoh SCP-715-A yang masih ada di lubang. Peneliti makhluk serupa menyarankan tidak bijaksana mengeluarkan mereka dari lubang. Kebijakan Foundation saat ini di bawah lubang adalah tempat mereka tinggal. Setelah wawancara, SCP-715 diklasifikasikan ulang sekali lagi sebagai aman. Bilik foto juga dipindahkan lagi, kali ini ke loker penyimpanan dengan keamanan maksimum di Site 81 dan personel Foundation sama sekali dilarang berinteraksi dengan contoh SCP-715-B. Bagaimanapun, ada satu lagi informasi tentang SCP-715 dan itu hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki izin keamanan yang tepat. Agen Foundation lain ditemukan benar-benar merupakan contoh SCP-715-B dan ditahan untuk observasi. Saat dalam pengawasan ditemukan bahwa benda ini diklasifikasikan sebagai SCP-715-B7, melancarkan radiasi tingkat rendah yang entah bagaimana diarahkan ke situs 81715 lokasi lubang. Selama otopsi makhluk itu, ditemukan emisi radioaktif meningkat dalam keluaran dan frekuensi. Setelah itu, pemadaman listrik dan pelanggaran penahanan terjadi di lokasi di mana otopsi dilakukan. Menyusul peristiwa ini, tubuh SCP-715-B7 menghilang dan video pengawasan menegaskan beberapa anggota staf Foundation
bertanggung jawab. Semuanya terlibat dalam penelitian SCP-715. Anggota staf melarikan diri dengan mayat dan tidak meninggalkan bukti lain, kecuali satu foto dengan teks janggal. Telingaku, dengannya aku mendengar. Mataku, dengannya aku melihat. Mulutku, dengannya aku bicara. Jangan sentuh wajahku. Tidak ada informasi lain mengenai SCP-715 yang ditemukan dan banyak pertanyaan tersisa. Apa contoh 715B dan apa yang mereka inginkan? Apakah mereka semacam koloni hive mind yang memproduksi melalui penggunaan bilik foto misterius? Apa yang terjadi pada mereka yang tertinggal di lubang dan apa yang akan mereka lakukan jika mereka keluar? Investigasi sedang berlangsung. Sekarang pergi dan lihat entry lain dari file Dr. Bob dan pastikan Anda subscribe dan aktifkan pemberitahuan agar Anda tidak melewatkan satupun anomali saat kami mempelajari arsip rahasia SCP Foundation.